Bismillahirrahmanirrahim. Fadainahun wa bada'al khaya Mukultum lijakat wadiya Adlis ini suatin wafatul Mustafa Nafak sarana nabiya Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah Lil mu'minina ummahatul mardiyah Huwa abasun kada amatuhu Sofiyatun wa tutila Wa qabla hijratin nabiyil isra Mimma qatal layla likuti yudra Wa bada isra'in uruduli sama Bara'an nabiyyu rabbat alama Min ghairi kaifin wa nisarin wa aftarad Alaihi khamsan bada khamsina farad Wa balaghal ummata bil Isra'il wa fardi khamsatin bilan tira'i Qad baja siddiqun bitasdikil lahu Wa bil uruji siku wa fa'alahu Wa hadihi aqidatun mutasara Al awami salatun muyassara Nadimu tilka amadun marjuki Mayutamili sadikil masuki Walhamdulillahi wa sallama Ala nabi khairi man allama Wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi Wa kulli man bi khairi hamiyah tadi Wa as'alul karima ikhlasal amal Wa nafakul liman biha qadistaqal Abiyatuha maijun bi'adil dumali Tarifu hali ayungur dumali Samaituha akidatal awami Min wajibin fi'ini tamami Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Ayo, Habib sendiri. Al Habib, Masya Allah. Al Jonggoli. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali hadza babul af'ali bermula ini kita coba fi'il. Al-afalu bermula fi'il. Salah satu nilai 3. Salah satu masa 3? Salah satu berarti 9 dong. Salah satu. Kagak berdiri bercanda terus makanya serius lagi. Kan salah satu, iya kan? Ayo. Madin yaitu fi'il madi, wahwa dan bermula fi'il madi. Nah ini tolong langsung dipahami semuanya, termasuk Alvin, Erwin. Ma itu fi'il dalla yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan, mado yang telah lewat, wan kodo dan telah beres. Masa beres, emang ada bahasa Indonesia beres? Itu Selesai. kemarin itu lam ya beres, walam ya cerut wang kodo ing kodo ini habis lah, finish, gitu loh, selesai, beres. Iyalah, udah nggak apa-apa, beres itu nggak apa-apa. Ya kan bahasa gaul, ya wang kodo dan beres apa ma, ya udah nggak apa-apa. Ayo. Wa alamatuhu dan bermula tandanya fi'il madi ayak bala itu bahwasanya menerima apa fi'il madi taat taknisa pada tak tanis. Apaan?
Taat taknisi. Lah iya mundiri, lu kalau belum ngopi ngomong. Masa taat taknis saya mudah pilih. Taat Taatnya bener ya taknisi. taat taknisi pada tanis as-sakinati yang sukun. Nah ini berarti kan kayak kalimat taknis al ditutup kalau muat. Masa bangun lu mau lu telan ya ditutup ya ketawa. Orang dibilangin kalau nguap ditutup mulutnya. Gitu loh. Taat taknis. Taknis itu dari kalimat an-nasayu an-nisu taknisan. Maknanya apa? Memerempuankan. Nah, ta'ut taknis tak untuk menunjukkan perempuan. Nyambung kan maksudnya? Nah, gitu loh. Biar kalimat-kalimat yang seperti itu langsung familiar di telinga kalian. Oh maksudnya ta'ut taknis itu taknya untuk menunjukkan perempuan. Tapi anak kan ada embel-embelnya. As-sakinah. Kalau kemarin Hindun tadribu kan taknya mu'anas juga. Tapi bukan sakinah kan. Oh gitu loh. Ayo. Nahu doroba itu semua melafaz doroba. Takulu berkata siapa kamu fihi di dalam lafaz doroba. Dorobat pada lafaz dorobat. Ya. Wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa huwa dan bermakna fi'il mudhari', ma itu fi'il dalla yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan yak balu yang menerima apa ma al hala pada zaman hal wal istiqbala dan zaman istiqbal. Jadi arti zaman hal itu apa? Al hala zaman yang sedang dilakukan. Wal istiqbal Hal itu zaman sekarang. No. Now. Ya kan? al-hala pada zaman sekarang, wal istiqbala dan zaman yang akan datang. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa? Future, future. Wa alamatuhu dan bermula tanjanya fi'il mudhari ayyakbala itu bahwasanya menerima apa fi'il mudhari asina pada sin tanfis wasaufa dan saufa tasrif walam dan lam nahu yadibu itu seumpama lafaz yadibu takulu berkata siapa kamu fihi di dalam lafaz yadibu saya ribu pada lafaz saya dibu artinya akan melakukan siapa orang. Masa ya ribu melakukan? Saya ribu akan memukul siapa orang. Wasaupaya ribu dan lafaz saupaya ribu artinya akan memukul siapa orang. Walam yadib dan lafaz lam yadib artinya tidak memukul siapa orang. Wa amrun dan fi'il amar wa ya fi'il amar ma itu fi'il adalah yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan fi'il mustaqbali di dalam zaman yang akan datang. Ya. Wa alamatuhu dan bermula dengannya fi'il amar iya ayak bala itu Ayak bala juga. itu bahwasanya menerima apa fi'il amar ya al muannasati pada ya muannas al mukhotobati yang mukhotobah Apa mau coba? yang bicara Ya. bicara Cara mukhotob itu loh. Khotoba bahwa mukhotibun wadaka mukhotobun. Ayo. dulu dan menunjukkan apa fi'il amar alat tolabi atas mana tolab perintah Tolab itu apa? perintah Lebih tepatnya tuntutan. Iya kan? Kul itu tolabul akli. Kum tolabul qiyam. Tolab ini tuntutan. Tuntutan itu apa sih? Ya bisa permintaan kalau bahasa halusnya. Kalau ke atas permohonan lu ngantuk. Japra itu ngantuk. Erwin. Jewer. Lu ngantuk emang. Apaan sih? Udah yang serius yang bercanda lu ngantuk Win ya Alvin.
Gaya lu. Lu cuci muka dulu. Lu masih ngantuk cuci pantat. Masih ngantuk mandi sekalian sono ya enggak? Lu sono. Masa lagu lama ngaji baru mulai ngantuk udah. Ayo lanjut. Udah titik. Dahulu dan kata siapa kamu fihi di dalam lapad idribi pada lapad idribi artinya pukulah siapa kamu bi Perempuan satu. idribi pukulah siapa kamu. Apaan idribi? Itu satu kalimat, bukan idribi, bukan. Astagfirullahaladzim. Kalau muzakkar idrib, pukullah. Nah gitu ya. Kalau saya ngomong ya sama perempuan itu idribi, pukullah siapa kamu. Jadi kalau idrib untuk muzakkar, kalau idribi itu untuk muannas, maka ciri utamanya fi'il amar adalah menerima iya muannasah mukhatabah. Kalau fi'il madhi nggak bisa. Umpamanya fa'ala, fa'ali nggak ada. Gitu loh. Nah, kalau fi'il mudhari ada. Yaitu yang contoh bertemu dengan ya muannasah mukhatabah itu kan tadribina. Ngerti kan? Oke. Ayo. Idribi artinya pukullah siapa kamu perempuan satu. Ya. Nahu doroba wadibu wadib itu semua melapa doroba wadibu wadib. Ya. Doroba artinya lah mukul orang, wadibu dan yadibu artinya sedang atau akan mukul siapa orang. Wadib dan idrib artinya pukullah siapa kamu perempuan laki-laki satu. Al awalu bermula yang awal yaitu lafaz doroba. Ya, nah Misalun, itu keren. itu contoh lil madi bagi fil madi. Wasani dan bermula contoh yang kedua yaitu lafaz yadribu fil mudhari untuk fil mudhari. Wasalisu dan bermula yang ketiga yaitu lafaz idrib fil amri itu untuk fil amar. Udah titik, udah ganti odon. Ini kalau besok-besok ada yang ngantuk, saya suruh duduk di samping saya. Kan dulu begitu Aska. Dulu ya kan nih Aska. Siapa lagi dulu? Ya Aal, terus Adi. Ngantuk samping saya. Bener. Ini terakhir loh. Besok ngantuk saya suruh pindah ke depan. Ngantuk samping saya, geber aja deket. Udah oke, yo. Habib Odon, Habib Rizky Al Bantani, ayo tunjukkan kalau orang Banten nggak kalah hebat sama orang Jonggol. Ayo, yang ketawa lu, syukuran lu udah kayak Tom Cruise ya, buset ya. Emang sekarang modelnya syukur gitu tuh. Dia yang minta. Syukurin waktu. Syukurin waktu. Maaf tuh ya, Iya. Berarti yang kurang ajar maaf tuh ya. Nih coba. Wah ini kan seperti Kim Jong Un. Nah ya enggak. Lu kalau yang yang bener lu tuh. Kalau gitu pakai pecinya begini aja. Udah yuk biar kayak tukang sate. Ayo. ada aja. Udah terserah kalau rambut kan punya lu. Mana yang pantas lah gitu loh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ay hadza babul af'ali. Nggak usah ngebut dong, dicermati kak sesuai kaidah ya. Terus kalau di ini jangan grogi. Paham nggak maksudnya? Ayo. Bermula ini coba menerangkan tentang fi'il. Al-af'alu bermula fi'il. Salah satu itu ada 3. Madin yaitu fi'il madi. Nah udah gitu dulu. Madin itu asalnya madiyun. Ngerti kan? Makanya kenapa itu madin seperti romin, hadin, kodin, nawin. Ya kan? Nah itu namanya isim mangkus. Gitu loh. Ayo. Bahwa dan bermula fi'il madi. Ma itu lafaz dalla Fi'il, ceplosin aja fi'il. Ma itu fi'il dalla yang menunjukkan
apa fiil Apa ma? ala hadasin atas perbuatan madho yang telah lalu. Wangkodo Apa ma? Ayo fa'il yang teliti. mado yang telah lalu apa ma. Wangkodo dan telah selesai apa ma. Wa alamatuhu dan bermula alamatnya fiil madi ayakbala itu bahwasanya menghadap. Iya. Yakbala mana asalnya menghadap. Taat ta'nisi pada Apa yakbala yang benar menerima? Oh iya, mana asalnya memang menghadap. Cuman konteksnya ayakbala taat ta'nisi itu maknanya menerima. Menghadap dia menerima. Kalau nggak menerima, kalau nggak menghadap itu yuk ridu. Oh, itu berpaling, nggak menerima. Ya tapi ayak barang kemudian lu artiin menghadap kepada tak tanis kan lucu. Maksudnya menerima, ngerti dong? Lah iya, lu udah kalah 1 poin lu sama pendekar jonggol lu ya. Aduh, ayo. ayakbala itu bahwasanya nerima. Taat ta'nisi pada apa fi'il madhi taat ta'nisi pada tak ta'nis as-sakinati yang dibaca sukun. Ya. Nahu doroba itu seumpama lafaz doroba. Doroba telah memukul siapa saya. Siapa kamu, siapa orang. Lu yang bener Don, jangan siapa saya, siapa kamu, siapa orang. Siapa lu? Nah, gitu lagi ya enggak? Aduh. Yang benar. Ah. Doroba telah memukul siapa? Fulan. Udah gitu aja kan enak. Jangan spekulasi, ayo. Nahu doroba itu seumpama lafaz doroba. Doroba telah memukul siapa fulan. Takulu maka berkata fihi di dalam lafaz doroba. Dorobats itu lafaz dorobats. Dorobat pada lafaz dorobat itu makol kaulnya takulu. Kalau ngomong makol kaul ribet, maf'ulnya lah gampangannya. Cuman kan kalau kola yakulu itu kan bukan maf'ul tapi makol, makulun sebenarnya yang diucapkan gitu loh, makul kaul gitu loh. Yo. Dorobats pada lafaz dorobats. Wa mudhari'un. Artiin kalau dorobat telah memukul siapa? Dia atau si fulan. Nah, kalau dorobat telah memukul siapa? Fulana. Kalau fulana otomatis perempuan gitu loh. Ayo. Dorobat setelah memukul siapa fulana. Wa mudhari'un dan bermula fi'il mudhari. Udah, nggak usah bermula. Atof kepada madin. Yang kedua wa mudhari'un. Wa mudhari'un dan fi'il mudhari. Nah. Wahwa dan bermula fi'il mudhari. Ma itu fi'il dalla yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan. Yaqbalu yang nerima apa ma al-hala pada zaman hal yang sekarang. Wal istiqbala dan zaman istiqbal akan datang. Wa alamatuhu dan bermula alamatnya fi'il mudhari ayyaqbala itu bahwasanya nerima asina pada apa ayo filenya dikasih teliti, nggak usah buru-buru tapi salah. Ayo ayyaqbala itu bahwasanya nerima apa fi'il mudhari asina pada sintansif wasaufa dan saufa walam dan fadlam. Nahu yadribu itu seumpama lafaz yadribu. Ya. Yadribu telah sedang atau akan memukul siapa kamu, siapa fulan. Oh kamu itu dari mana coba? Makanya saya bilang jangan asal jeplak. Di membaca kitab itu dijiwai. Oh, iya kan lah kalau siapa kamu, tahuan yadribu pakai iya. Gitu loh. Udah di Jimaal yang meleng. Biar gue bagi duit lu. Duit lu masih? Masih lu Aska. Lu jangan ngutang lagi ke warung. Kemarin baru gue bayarin 235. Paham? Itu bapak lu harusnya yang bayar. Enggak? Ya karena bapak lu. Ya udah gua bapak lu sekarang. Lu daftar sekolah. Udah duit daftar sekolah.
13.360 juta. Ayah. Lah, sembarangan lu berdua no sama Japrak. Yang bener lu Japrak jangan cengengesan mulu. Nah, ini Andre, tinggal Andre ini belum nih. Orangnya nggak ada, ngilang. Ayo. Takulu berkata, siapa kamu fihi di dalam lafaz yadribu, saya 2000 akan memukul siapa pada lafaz saya 1000 itu makul kaulnya takulu fihi. Nah baru lu artiin saya 1000 akan memukul siapa fulan. Ayo. Saya 1000 pada lafaz saya 1000 artinya akan memukul siapa fulan. Wasaufa ya 1000 dan akan memukul siapa. Dan lafaz saufa yadribu gak usah buru-buru, cuma tengin gitu loh, baru lo artiin saufa yadribu. Ayo. Wasaufa yadribu dan lafaz saufa yadribu akan memukul siapa fulan, sedang atau akan memukul siapa fulan. Bukan nggak ada sedang. Kalau kemasukan sin atau saufa itu fi'il madhi pasti menunjukkan zaman istiqbal, akan datang ya, hanya akan. Kalau yadribu tok, nah itu bisa sedang atau akan. Tapi kalau kemasukan sin atau apalagi saufa itu jauh. Ngerti maksudnya? Umpamanya akan masuk sekolah kan besok, ya kan? Kalau akan daftar sekolah, akan masih nunggu pendaftaran dibuka. Ngerti kan maksudnya? Jaraknya kalau sin akan datang tapi nggak lama, tapi kalau saufa itu lebih jauh. Maka kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa ta'lamunnya ini, iya kan? Ayo. Wasaufa yadribu dan lafaz saufa yadribu akan memukul siapa fulan. Ya. Walam yadrib dan tidak memukul. Dan contoh lam yadrib baru lu artiin. Itu contoh fi'il mudhari yang kemasukan lam. Paham nggak? Tujuan saya sampai saya ulang seperti itu dan meleng supaya kalian paham. Baca itu langsung paham. Maka ikuti. Gitu loh, nggak boleh meleng, fokus. Yang lain tuh bocil-bocil, ayo. Lam yadrib dan lafaz lam yadrib tidak memukul siapa fulan. Nah iya, kirain siapa gua. Gua pukul beneran lu ya. Iya, ayo. Wa amrun dan fi'il amar. Wa ya fi'il amar. Ma itu fi'il dalla yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan fil mustaqbali di dalam zaman mustakbal yang akan datang. Wa alamatuhu dan bermula alamatnya dan wawunya itu kan dan. Wa alamatuhu dan bermula alamatnya fil amr ayyaqbala itu bahwasanya menghadap apa fil amr. Astagfirullah, menghadap deui sia mah. Itu prek-prek kok aing sia. Itu bahwasanya nerima apa lah iya ngomong hadap. Emang orang mau mati dihadapkan kiblat ya? Aduh. Dan ya al muannasati pada ya muannas al mukhatabati yang diajak bicara. Wa dulu dan menunjukkan apa fil amr ala tolabi atas alat tolabi. Alat tolabi kan ada alnya itu kan. Lu saya nggak lihat lu, belum saya balik tuh sama si halaman 9. Tapi nggak enak aja kedengarannya. Begitu loh. Ayo. Alat tolabi atas menuntut. Ya tuntutan atas itu aja lah. Nahu idrib itu seumpama lafad idrib. Nih, maksudnya fi'il amar menunjukkan mana tolab yang artinya tuntutan. Kalau kalimat idrib kan contohnya itu idrib. Itu kan sama dengan meminta dipukulan. Umpamanya idrib Zaidan, pukul Zaid. Kan begitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Ini maksudnya ntar saya jelasin di papan tulis. Cuman kalian ketika membaca biar langsung connect,
langsung paham. Mentransfer pemahaman, transformasi ilmu itu kan di situ sebenarnya. Kalian baru baca aja udah paham. Apalagi ntar tambah dicontohkan di papan tulis, nambah gamblang. Kan kalian beruntung. Dijelaskan nulis ya, sepeda nggak modal, ya. Saya buru-buru, kiai saya nulis satu huruf aja nggak pernah. Nggak usah satu huruf deh, titik doang aja belum nggak pernah. Orang nggak ada papan tulis. Nah, kiai saya ambien. Kadang-kadang kalau ambiennya kambuh sambil tiduran. Wah, kalau yang ngaji muncul kayak lu itu ikut tidur. Iya kan, tapi kami enggak. Dia ngaji enggak banyak kan lu nih. Kan dulu nggak di dalam ruang tamu itu paling yang ngaji 3 atau 4 orang. Di depan itu paling banyak 10 orang. Jadi yang ngaji Ibnu Aqil zaman saya itu nggak pernah banyak, paling kadang-kadang cuma 4 orang, 5 orang. Tapi kiai saya tetap istiqomah masih ngaji. Itu salah satu saya termasuk beruntung. Sekolah saya siang. Nah, ini Ibnu Aqil kan dibacanya jam 10 sampai setengah 12. Kalau setengah 12 lewat, ganti kitab Irsyadul Ibrat. Masih ingat saya. Begitu. Dan kiai saya nggak pernah baca kitab banyak tuh nggak pernah. Sedikit. Tapi paham. Mengerti maksudnya? Bukan ngebut bacanya dapat banyak. Ya kan kiai beda-beda. Cara ngajarnya kan gitu kan. Nah untuk kitab alat, kiai saya ngejar paham. Itu saya itu 3 tahun baru khatam. Ibnu Aqil itu. Ngajinya tiap hari kecuali Jumat sama Senin. Jumat libur. Senin ngajinya Ukudul Juman. Sampai pernah ngaji Kang Ukudul Juman? Wah, kitab keren itu. Lah saya seusia Aska begitu. Ya seusia Orden lah. Ngajinya Juman, enggak gila udah bagus. Ukudul Juman itu balaghah kelas VVIP. Wah, di atas Johar Maknun jauh. Ukudul Juman. Oh, sampai kitabnya 2 saya punya. Syarah Ukudul Juman. Dan kiai saya itu alhamdulillah termasuk Mbah Madun itu matang betul dalam ilmu alat. Maka saya juga di mana-mana ya mengajinya nahwu sorof aja udah. Nahwu kalau orang sini kan nyebutnya nahwu saraf. Ya kan supaya ngaji nggak saraf. Ada pun yang ngaji sorof malah saraf, wah itu kacau. Ngerti saraf nggak? Siapa Jabir? Saraf, ngerti nggak? Saraf tuh begini lu peci lu nggak ada yang lebih gede lagi Mang. Ya. Oke lanjut jadi ngurusin. Mana Don? Dahulu berkata siapa kamu fihi di dalam lafaz idribi pukula pada lafaz idribi. Artinya pukulah siapa kamu perempuan 1. Iya. Nahu doroba wa yadribu wadrib dan lafaz dan contoh doroba wa yadribu wadrib. Ya. Doroba telah memukul siapa kamu. Wa yadribu dan sedang atau memukul siapa kamu laki-laki 1. Wadrib dan pukullah siapa kamu laki-laki 1. Ya oke. Al-awalu bermula contoh al-awalu bermula yang pertama. Misalun itu contoh lafaz doroba fil madhi bagi fi'il madhi. Ini belum lu bagi kemarin tuh. Lu bagiin aja ntar ya. Satu-satu aja kalau saya pikir udah nih taruh di sini buat apa nih fotokopi. Orang buat bantu kalian dah yo. Wasani dan bermula contoh yang kedua lafaz jadribu fil mudhari bagi fi'il mudhari. Wasalisu dan bermula yang contoh yang ketiga idrib itu lafaz idrib li amrin untuk fi'il amar. Udah titik. Udah nggak usah, ini kebangan yang kecil baru. Udah perhatikan. Ini ntar dibagi kalau memang lebih ya taruh lagi di sini ya. Bagi 1 orang masanya 3. Ini kan 6 sebenarnya kan bolak-balik udah. Nah, ini nanti dimutolaah, jangan dicoret-coret, jangan aneh. Namun diri sambil dipandu adik-adiknya
supaya bisa memahami. Gitu loh, ini cara memahami. Ini intisari Jurumiyah sama Mutamimah ya ini, gitu loh. Kemarin kelupaan saya. Udah sekarang diperhatikan. Babul af'ali. Ini mumpung baru Erwin, Alvin semuanya termasuk Kamal sama Zuber berdua lo. Ya enggak? Ya Bakhir sama Japir. Kalau di jamak Doer gitu aja udah lah ya. Ribet-ribet amat. Lu gak sama lu. Lu kan belum pernah gua kasih kumis kan? Nah, ntar suatu saat perempuan kok saya kumisin. Ya gak? Ini perhatikan. Babul af'ali. Ini kelihatan gak nih? Wah, ini gua tulis gede. Soalnya pulpennya kecil. Nah, VL ini terbagi 3. Pertama, madin. Madin. Nah ini asalnya madiun. Nah kan gini asalnya. Ma kan nggak boleh. Ini diganti. Nah kalau ada alnya baru al-madhi. Tadi perasaan ada santi terus kemana? Di Kupang. Erwin. Kenapa katanya? Oh, ya udah. Yang kedua fi'il mudhari. Tuh, tulisannya kok berartiin saya nulis. Lu nulis mudhari. Apa nih, Bin? Mudhari, Pak. Bukan mudhari, ini mah cacing kepanasan. Ya enggak? Mudhari begini kan. Yang kedua, yang ketiga namanya fi'il amrun sebenarnya, cuman di sini nyambung gampangnya amar. Mudhari'un. Ini amrun. Kan gitu. Apa fi'il madhi itu? Berarti kan ini mengenal nih. Ini kalau bahasa Indonesianya pas ten. Bukan pastel, lalu pastel itu. Kamu kan otak lu makan mulu kan. Wah, ntar belumnya risol dong Pak. Gitu lagi lu. Ya enggak Kalau mudhari, apa mudhari? Ten. Ya kan? Kalau amar. Oh, amar itu ini kan bisa present tense, bisa juga future. Nah, kalau ini interrogatif, perintah gitu. Nah, apa itu fi'il madhi? Nah, perhatikan. Madalla ala zamanin mado wangkodo. Apa maksudnya madalla ala zamanin mado wangkodo? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas zaman, masa. Tapi masanya mado wangkodo udah habis. Umpamanya akala zaitun. Telah makan siapa Zaid? Berarti perbuatan makan yang dilakukan Zaid itu udah selesai. Nah, kalau contoh di situ kan doroba, ya kan? Nih doroba, maknanya doroba telah memukul, mencewer. Nah, udah sini, pindah depan sini. Angkat bangkunya, pindah sini. Iya. Kan tadi udah baru kok mingkem, ngantuk maju ke depan. Udah cepetan, nggak usah cengar-cengir, cakep aja lu. Iya. Lu jangan kenawain lu. Kamal. Gue inget nama abang lu aja. Udah duduk situ. Sini. Deketan. Nah iya. Nah. Begitu Bapak Guru. Nah. Yuk mulu kecil ya. Oke. Sambil liatin di sini. Beta.
Bercanda-bercanda. Paham tidak? Sampai tadi ada air berterbangan. Ya enggak? Ya tadi air berterbangan apa enggak? Lah iya. Lah bocah timbang 6 biji berisik banget ya. Udah ada air, terbang nih air. Lah, nih doroba itu menjelaskan perbuatan, mamanya doroba Zaidun, ini kasih fa'il dah. Zaid memukul, tapi perbuatan mukul yang dilakukan Zaid sudah selesai. Nyambung nih. Nah, cirinya, wa alamatuhu ayyakbala ta'at ta'nisi sakinah. Perhatikan. Ini nggak usah saya tulis, kalian dengerin aja. Cirinya fi'il madhi itu menerima ta'nis sakinah. Tadi Bu Odon bukan nerima, menghadap. Cirinya fi'il madhi kata Habib Odon menghadap kepada ta'nis. Disuruh kalau nguap disuruh nutup mulutnya lu. Nggak imbang lu. Contohnya ini, perhatikan. Doroba ini kalau dikasih ta'nis bunyinya dorobat. Umpamanya dikasih fa'il, umpamanya Hindun. Telah memukul siapa? Mbok Hindun. Nah, doroba ini fi'il madhi tapi menunjukkan mudzakkar karena nggak dikasih ta'nis. Andekan dikasih ta'nis itu benar dalam secara kaidah. Doroba menjadi dorobat. Sekarang Hindun lu kasih ta'nis kok bener aja. Lah kalau model kayak Odon, Zaidun boleh Pak. Zaidun. Enggak tahu Odon. Cuman secara kaidah bahasa salah, nggak ada orang Arab namanya Zaidun. Nanti maksudnya isim dikasih ta'nis sakinah, ya nggak nyambung. Lah kalau Odon kan, lah nggak apa-apa Pak, kita sambungin aja Pak. Lah jangan diikutin. Nah itu namanya stres. Kan kita bikin kombinasi Pak, kombinasi antara isim dengan fi'il. Lah kalau kombinasi fi'il dan isim ya ini doroba sama Zaidun. Bukan Zaidun dipaksakan dikasih ta'nis sakinah. Zaidun mana ada. Lu paham nggak? Lu tulang doang lu. Oke ya. No, cirinya apa tadi? Cirinya fi'il madhi menerima ta'nis sakinah. Contoh yang kalian umpamanya azan, qomat. Qad qomat as-sholatu. Nah, itu kan asalnya koma. Karena fa'ilnya as-sholah apa namanya? Dikasih ta'nis nih. Saya tulis sini. Qad qomat as-sholatu. Asalnya begitu. Nih perhatikan. As-sholatu kok begini nulisnya. Nah kalau begini qad qomati sholat, ini bukan sholat, silat. Serius. Makanya silaturahmi itu tulisannya begini. Makanya kudu bener. Nah, qomat asalnya begini, qomat as-sholatu. Begitu taknya disukun bertemu dengan al. Dengerin al. Lu dia sila yang bener. Udah. Lu kena nggak ada semangat hidup sama sekali sih. Lu mau pindah ke alam barzah. Habis nggak ada semangatnya pisan. Duduk yang bener. Nih. Bertemu dengan as-sholah, kan dalam ilmu tajwid namanya as-samsiyah. Nah, taknya yang tadinya disukun di kasroh. Qomatis sholatu, nyambung. Nah, itu maksudnya. Oke, paham nih. Don, maftuh. Jangan lu ditanya oleng. Lupa, Dipa, lu paham nggak? Jangan bercanda mulu. Apa San? Oh gitu. Guru yang mana nih?
yang sono. Udah. Ya udah bikinin aja udah. Gitu loh. Erwin. Oh iya udah. Nah, itu maksudnya dituntaskan, kasihan. Embung kelas 2, ntar kalau kelas 3 kan harus tuntas urusan itu gitu loh. Oke ya, paham ya. Sekarang yang kedua, fi'il mudhari. Kan kemarin udah dibahas nih. Fi'il mudhari adalah madalla alal hal awil istiqbal. Fi'il itu isinya ma, udah nggak usah lafat karena ini bab fi'il, babul af'al, ya diceplosin aja ma fi'il. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan atas zaman pertama hal. Dengerin, hal itu sekarang, awil istiqbal atau istiqbal masa yang akan datang. Nih contohnya, yadribu. Dalam kalimat yadribu, taruhlah Zaidun umpamanya. Ini bisa diartikan memukulnya sekarang atau mukulnya akan datang. Nyambung. Kalau yadribu, wah pas kebetulan Zaid lagi ngamblengin kasur, bukan ngamblengin orang lah. Nah, kan yadribu Zaidun umpamanya al-hasiro. Si Zaid lagi mukulin kasur, lagi dijemur maksudnya. Jangan mukulin orang, masuk penjara lah. Paham maksudnya? Oh, nyambung. Nah, itu berarti perbuatan yang baru dilakukan oleh Zaid itu namanya, maksudnya yang sedang, bukan baru. Yang baru dikerjakan maksudnya sedang dikerjakan. Itu namanya apa tadi? Hal-hal itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya no. No gini ya. Kalau pakai gini tahu dong. I don't know. Lu ngerti gak bahasa Inggris? Kemarin jujur keren. Wah ya gak? Bisa ngantuk mulu. Oke, nyambung nih. Ini bisa dihapus gak nih? Oh bisa. Ini paham nih. Di zaman hal sekarang, tahu kan? Nah kalau istiqbal umpamanya, ini kan saya diri. Saya ngomong saat jelisu, saya akan duduk. Perbuatan duduk udah saya kerjakan apa belum? Belum. Maka perbuatan yang belum dilakukan itu namanya istiqbal. Nyambung. Nah maka nanti cirinya, lu dengerin lu mau ngaca emang? Lah iya. Cirinya fi'il mudhari pertama menerima sin, huruf sin. Yadribu dikasih. Kalau contoh dalam Al-Quran, saya kulus sufaha'u, dalam awal juz kedua itu loh, saya kulus sufaha'u, ini akan berkata. Pertama kemasukan sin, yang kedua saufa. Kalau sin tadi udah saya jelaskan, menunjukkan zaman yang akan datang, tapi jaraknya dekat. Kalau saufa, masa yang akan datang, tapi jaraknya jauh. Nyambung. Itu bedanya juga kalau dalam huruf atof ada fa, ada summa. Summa, fa, ja'a zaitun fa amrun. Zaid datang kemudian amr. Tartib tapi maknanya dekat. Ittisal lah, wal fa'ul tartibi bittisali. Nah ini juga sama. Kalau pakai sin menunjukkan masa yang akan datang, istiqbal. Tapi istiqbalnya jaraknya dekat. Kalau fi'il mudhari yang kemasukan saufa, maka dalam Quran kala saufa ta'lamun. Itu nanti di akhirat. Ini loh ta'lamuna. Ini pasti fi'il mudhari. Yakunu juga pasti fi'il mudhari karena kemasukan sin dan kemasukan saufa. Sin sama saufa hanya masuk pada awalnya fi'il mudhari. Nyambung? Enggak, fi'il madhi enggak ada, fi'il amar enggak ada. Itu fi'il mudhari namanya. Yang terakhir kemasukan lam.
Lam itu mah banyak lah. Nah, lam. Contohnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yakunil ladzina kafaru, alam taro, alam nasroh. Ya kan? Banyak sekali contohnya. Lu udah melek. Ya udah di mana situ. Kitabnya dicoret-coret. Ini kitab siapa emang? Punya Aal. Kitab kamu kemana emang? Ada di tas. Kenapa kitabnya Aal sama kamu? Punya Aal ada 2, paham juga enggak? Kitab lu ada 2, lu ngantuk emang? Sate mau? Maksudnya Aal di sate mau? Ngantuk nih. Dia ini bertiga nih udah ngantuk aja. Cemen banget lu. Terakhir fil amar. Amar itu interrogatif perintah. Makanya madalla apa tadi? Madalla apa biar sama sama situ. Ala hadasin fil mustaqbal ya. Oh ini kok sama ini madalla ala hadasin fil hali itu tadi kurang itu. Ini sama madalla ala semuanya hadasin. Hadas itu maksudnya, nah di sini kata hadas itu kalian harus dibedakan. Pelajarannya apa? Hadas kalau dalam ilmu fikih beda. Hadas kalau dalam ilmu tauhid beda. Hadas dalam ilmu nahwu juga beda. Hadas maknanya perbuatan. Kalau dalam fikih kan yang enggak suci. Hadas, ngerti kan? Kalau dalam ilmu tauhid, hadas itu berarti masih Allah, makhluk sesuatu yang baru. Nah, itu harus dilihat-lihat sama-sama maknanya hadas. Fi'il yang menunjukkan atas zaman hadas, apa tulisannya tadi? Fil mustaqbal. Bener ya? Apa tadi kok lupa saya? Fil istiqbal, bener lah, fil mustaqbali. Nah ini perhatikan. Kalau mudhore itu masih ada hal, ada istiqbal. Kalau fil amar, fi'il yang menunjukkan atas zaman tapi pada zaman yang akan datang. Nih contohnya, saya ngomong kum, umpamanya berdirilah siapa kamu, atau contoh di kitab idrib, pukullah siapa kamu. Udah mukul apa belum? Belum. Ngerti? Maka fi'il amar adalah lafaz yang menunjukkan pada zaman yang akan datang. Itu maksudnya. Nah itu per fi'il ya, cuma ada itu gitu loh. Oke. Ya udah sementara ini dulu dah. Berapa menit? Wah, masih kurang anu. Udah besok fal mazi. Nah itu kalau ada alnya. Fal mazi yaknya nontot. Nah, kalau yang pertama kan tadi al-af'alu salah satu mazin wa mudhari'un. Kalau di rumah ada orang siapa? Ya di atas ada yang turun siapa? Alia. Coba lu cek di Pak. Barusan ada yang dari atas turun, cepetan. Ntar apa kucing? Saya kan kucing kan juga kelihatan dari sini. Begitu loh maksudnya. Oke, udah sementara itu dulu dah. Lu masih ngantuk? Punya duit ya? Punya. Oh iya, kemarin dapat 50 lu ya? Masih ada berapa? Cemban itu berapa? Waduh, paham banget. Sok bahasa Cina, cemban. Alah, ilah. Itu nari dibagi tuh ya, nih. Udah lu ambil ntar dah. Dibagi kebagian semua. Kalau perlu di staples. Ada punya staples gak? Ya, usaha bagaimana caranya punya staples. Oh, enggak dilem pakai ini, Mus. Lu sekarang jorok begitu kan? Siapa?
Kucing. Wah, berarti kan mata saya malaikat bener. Kucing lewat saya tahu. Kalau malam ya usah keluyuran pada. Oke, ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada ya udah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.